hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula anda nalla asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'du fa'usikum wa iya bitaqallah faqad fazal muttaqun wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'ani al-Karim. A'udzu billahi minasy ar-rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilahi al-wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Perkenalkan, nama saya Aurenisya Zati Hasibuan dari kelas HE23A Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan nilai-nilai Islam yang merupakan tugas dari bahasa Arab. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang hukum dan nilai-nilai Islam, antara penalaran manusia dan wahyu ilahi. Dalam sejarah manusia, hukum selalu hadir sebagai alat untuk menciptakan keteraturan, menyelesaikan konflik, serta melindungi hak dan kewajiban. Di sisi lain, nilai-nilai agama khususnya dalam Islam telah memberikan arah moral dan etika terhadap sebagaimana hukum seharusnya ditegakkan. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan nilai-nilai Islam bukanlah hubungan yang bersifat antagonistik, tetapi justru saling melengkapi, di mana hukum melalui sebagai produk akal manusia dan mendapat bimbingan dari wahyu ilahi. Yang pertama, hukum sebagai produk rasionalitas. Dalam sistem hukum modern, hukum dipahami sebagai produk konsensus sosial yang dibentuk melalui mekanisme legislatif, interpretasi yudisial, dan sistem implementasi administratif. Hukum disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, nilai-nilai kebangsaan, dan pertimbangan keadilan sosial. Namun tanpa adanya dasar moral yang kuat, hukum bisa berubah menjadi alat kekuasaan atau sarana dominasi yang tidak adil. Yang kedua, Islam sebagai sumber nilai dan etika hukum. Islam memandang hukum bukan hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai jalan menuju keadilan dan kemaslahatan maslahah. Syariat Islam hadir tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk melindungi dan menuntun umat manusia kepada kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran sebagai penjelas, sebagai sesuatu yang dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk dan yang dapat menjelaskan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hukum. Yang ketiga, ada prinsip maqasid al-syariah dalam kerangka keilmuan hukum. Konsep ini adalah fondasi penting dalam menjembatani antara hukum positif dan hukum nilai-nilai Islam. Kelima, tujuan utama syariat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur keadilan dan relevansi hukum dalam konteks zaman. Pendekatan ini sangat penting di era modern. Di era hukum seringkali berhadapan dengan isu-isu kontemporer sebagai hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, keadilan gender, dan digitalisasi hukum. Dengan menjadikan maqasid sebagai parameter, hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan keadilan. 4. Keteladanan Nabi dalam penegakan hukum. Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin spiritual, tapi juga kepala negara dan penegak hukum. Dalam berbagai peristiwa, beliau menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil, tanpa diskriminasi dan penuh kasih sayang. Selanjutnya, sabda Nabi,
Wahai manusia, sesungguhnya yang binas umat sebelum kalian adalah jika orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Hadis ini menunjukkan integritas moral dalam menegakkan hukum. Nabi menolak tentang pilih bahkan terhadap keluarga sendiri. Inilah prinsip keadilan Islam yang seharusnya menjadi ruh dalam praktik hukum. 5. Integrasi hukum dan nilai Islam dalam konteks kekinian. Di negara seperti ini, Indonesia yang menjadi mayoritas penduduk muslim, penguatan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilakukan tanpa harus mencampur adukan antara hukum, agama, dan negara. Yang dibutuhkan adalah menjadikan nilai-nilai Islam sebagai roh etis dan moral dari sistem hukum, bukan semata menjadikan sebagai suatu aturan yang formal. Nilai-nilai keadilan seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian, kode etik, profesi hukum, serta menjadi bagian pembentukan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum. Sebagai penutup, keilmuan hukum harus dikembangkan tidak hanya dengan pendekatan legalistik dan teknokratik, tetapi juga dengan pendekatan nilai. Selanjutnya, yang terakhir, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa barakatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa idal hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.